pemerintah Hindia Belanda, ya, dari tahun 1919. 1920 itu diresmikan. 1919 ini pembangunan pertama, bangunan Aula Timur namanya di kampus Ganesha, ya, di Bandung. Ya. Teknik Hugel School ini adalah baru sekelas fakultas lah, ya, sedikit lah, kecil gitu ya. Nah di Bogor ada namanya sekelas fakultas juga pertanian. Bandung, ya, atau di ITB. Nah, nih bisa dilihat di 3 Juli 1920, ya, itu diresmikan Teknik Hugel School di Bandung. Ya. Kalau tadi 1919 itu adalah
Hadirin disilakan. Peraja yang tadi ada di luar, asal perputaran Provinsi Sumatera Selatan, dan adik-adik kami siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini. Bapak Ibu rombongan beserta adik-adik, kalau di sana kemarin berangkat hari Senin Pak ya, dari Palembang juga bisa dari SMA Negeri 17 Palembang di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Suatu kebanggaan bagi kami, sekolah kami, lembaga kami dijadikan sebagai tempat untuk melakukan bisa dibilang kunjungan wisata, studi, dan dari penjelasan Pak Dedi tadi, ya IPDN ini bukan lagi hal yang asing bagi SMA Negeri 17 Palembang. Kita diberi amanah untuk mencetak aparatur sipil negara yang nantinya akan bertugas di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Dari SMA Negeri 17 Palembang. Sebelumnya, izin bertanya dan meminta saran mengenai tips agar bisa menjadi pamong peraja di PDN. Sebelumnya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Kurniawan Kazalia dari SMA Negeri plus 17 Palembang. Pertanyaannya adalah, sesuai dengan kuota capra yang ditampilkan tadi, persentase terbesar di wilayah Papua. Bisa dijelaskan ulang Pak, mengapa Papua menjadi persentase penerimaan yang terbesar, dan mengapa Papua memiliki peserta didik yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya? Apakah jika pendatang dari luar kota yang singgah di Papua bisa mengikuti tes tersebut? Macam-macam, semua pikir macam-macam. Yang jelas, persiapkan diri dengan baik, yang mudah-mudahan akan berhasil. Tahapan seleksi pertama yaitu tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ya, ini harus dipersiapkan dengan maksimal. Tidak cukup hanya memenuhi syarat, ya. Kalau SKD itu terdiri dari 110 soal, diberikan waktu 100 menit, 30 soal adalah tes wawasan kebangsaan, jadi banyak menyangkut tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, ini apa pilar kebangsaan. Jadi kalau hanya sebatas memenuhi syarat, ya diharapkan hanya untuk tahun ini sesuai dengan PKBKN passing grade-nya 65. 65 berarti hanya benar 13 dari 30 soal itu sudah memenuhi syarat, tidak sampai 50%. Tapi kenyataan dari mulai 2015 kita IPDN melaksanakan seleksi penerimaan calon peraja dan melaksanakan SKD, itu paling banyak itu yang diambil adalah di tes wawasan kebangsaan.